mental block itu sebenarnya adanya di diri kita. Memang akan ada masanya tekanan dari luar itu mempengaruhi mental kita yang mempengaruhi hasil kerja kita. Jadi basically bagaimana itu menjadi tanggung jawab diri kita, tapi tidak mengkambing hitamkan orang lain terhadap hasil kerja keras kita yang kita keluarkan, yang nantinya yang dinilai adalah kita sendiri. Sehebat apapun MC, sehebat apapun creator, kalau visualnya juga nggak bisa diterima banyak orang, juga nggak bisa jadi berkelanjutan. Ya, ibaratnya beli putus. Iya. Hari ini pakai, besok udah nggak lagi. Nggak repeat order. Nggak repurchase. Istilahnya kan kadang saya mulai balik ditanya orang, Rian kerjanya apa sih? Iya. Jual diri. Bener. Bisa tuh. Kita semua tuh jual diri. Jual diri kan? Mau profesinya apa, tapi dijelasin abis yes, itu. jangan dipotong ya. Betul. Kalau jual diri doang. Iya. Jual diri. Kenapa jual diri? Kita menjual diri kita. Visual, vokal, dan performa. Nah, 3 itu yang dijual. Kan jual diri kan? Self branding is must. Podcast Sosok kali ini kita akan ngobrol dan diskusi langsung tentang keilmuan yang akan semua orang butuhkan. Content creator, influencer, MC, public speaker, dan banyak talenta-talenta lainnya. Kali ini kita akan ngobrol langsung dengan Kak Rian Ramadan. Halo. Hai Kak. Hai juga Fisli. Apa kabar? Wow, luar biasa nih diundang sama Media Nawacita nih. Thank you loh waktunya loh. Pertama kali di sini, ambience luar biasa. Timnya juga oke-oke banget, apalagi hostnya hari ini Fisli yang baru kenal langsung akrab. Ini pesan sponsor ya? Hah? Ini nggak ada pesan sponsor. Gak boleh Kak, kita. Oke, thank you so much waktunya udah datang ke sini. Karena kalau kita lihat dari sosial medianya, ini aktivitasnya padat sekali, ya kan? Biasanya kalau jadi MC sama public speaker itu nggak punya waktu tetap kerja. Yes. Benar. Cuma Kak, boleh gak sih kasih tahu kita sebenarnya MC sama public speaker itu bedanya apa sih? Yes, MC. Jadi aku jelasin satu-satu dulu, mulai dari MC. MC itu kan pembawa acara yang membawakan acara pada suatu kegiatan, event, atau annual anything lah. Kalau public speaker itu lebih kepada edukasi. Jadi beda porsinya, karena edukasi, jadi kita memberikan ilmu kita, bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana punya skill yang harus kita salurkan ke orang lain, dan orang lain dapat feedback dari kita gitu. Oke, kalau misalkan kakak kan sudah banyak berkecimpung sebagai MC, public speaker, dan juga jadi artis FTV toh? Yes, benar. Tapi kenapa kakak memilih untuk disebut sebagai content creator atau influencer? Itu beriringan sih sebenarnya, Fisli. Jadi sebagai content creator awalnya memang basically aku tuh terjun di pageant, itu udah terjun juga sebagai content creator, sebagai influencer duluan. Baru merambah ke dunia pageant, lalu ke dunia FTV dan iklan. Nah, semuanya beriringan karena yang namanya itu satu skill tadi. Skill mulai dari soft skill kita dari public speaking, mulai dari kepercayaan diri yang diasah secara terus-menerus, dan juga keberanian kita berhadapan dengan orang banyak. Karena aslinya saya kan ambivert, di mana tahu sendiri kan ambivert itu kan
setengah introvert, setengah extrovert ya. Jadi bagaimana ambivert ini sebenarnya kan susah. Walaupun katanya kayak amfibi bisa dimanapun, tapi dia susah menempatkan karena setengah-setengah porsinya. Jadi itulah tujuannya kenapa saya ikut pageant, lalu terjun ke dunia showbiz dan dunia sosial media. Gitu. Nah ini menarik nih, pageant terus dilakukan oleh laki-laki. Biasanya kalau di Indonesia tuh pageant itu terkenalnya mungkin untuk perempuan aja. Queen, lebih ke ratu. Tapi ternyata laki-laki juga banyak yang terasah skillnya dengan ikut pageant. Nah, kalau untuk kakak sendiri, kenapa akhirnya memutuskan ikut pageant? Dimana, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan laki-laki yang ikut pageant itu cenderung mungkin nggak dianggap seperti laki-laki tuh, Len. Ya kan? Kenapa, Kak? Kita tidak bisa menutup stigma atau pandangan orang lain. Apapun yang mereka lontarkan, ya itu bisa kita terima dan bisa kita timbal balik lagi. Karena saya awalnya itu basically bukan memang pageant industry, totok di situ. Jadi mulai dari paskibraka, mulai dari ikut duta daerah, sampai akhirnya ke pageant itu melalui tahapan-tahapannya juga. Jadi tidak serta-merta saya terjun ke dunia pageant karena saya pengen jadi male pageant pada akhirnya. Tapi itu namanya tingkatan. Ketika kita ikut ajang daerah, yang kalau di sini itu Abang None, kalau di Medan itu Jakadara. Jadi naik lagi ke step nasional competition, kita cari lagi apa yang nasional competition yang kredibel dan punya masa yang lumayan banyak. Pada saat itu saya ikut Putra Pariwisata Indonesia. Saya bersaing dengan banyak provinsi di Indonesia dan akhirnya saya juara 1. Nah disitulah titik balik saya untuk bagaimana nih saya selanjutnya mau jadi apa. Dan akan kemana akhirnya. Dan di situ saya belajar banyak hal, mulai dari public speaking, mengasah lagi dunia MC dan segala macam, dan juga relasi pastinya. Gitu. Info dari tim aku sebenarnya udah banyak nih karya yang sebelum kakak ikut pageant itu udah dijalanin. Nah ini tadi kan kakak sempat sebutin nih paskibraka di Kabupaten Langkat dari tahun 2006. Itu kayaknya 2006 mungkin lagi zaman-zamannya apa sih, Afi nggak sih? Ya berarti itu lama banget ya. Afi. Ingat lagi. Iya. Saya masih nonton kalau itu. Saya nonton Stardust. Waduh itu aku udah nggak nonton. Kayaknya mungkin ada yang nonton ini penonton di sini. Mungkin ada. Berhubung ini Gen Z sama milenial, kayaknya Stardust nggak tahu. Kayak Afi juga nggak tahu. Cuma akhirnya mungkin ada paskibraka, mungkin kayak masih di sekolah-sekolah masih ada ya kak? Masih banget. Paskibraka masih. Top model. Medan Tourism Ambassador ya? Yes, itulah dia ajang pertama untuk dunia pageant. Saya bilang. Berarti dari 2006 sampai 2018 konsisten. Oh ini awards ya, penghargaan ya. Jadi ngikutin sekitar 10 acara ini itu benar-benar mempengaruhi langkah kakak dalam akhirnya menjadi profesi yang sekarang. Yes, dan pastinya merubah sedikit pribadi yang sebelumnya, yang tadi saya bilang jiwa yang introvert tadi kan harus diasah lagi, bertahap menjadi ambivert, dan maybe sometimes harus menjadi extrovert kadang kalau bertemu dengan banyak orang melalui ajang-ajang seperti ini kayak gitu. Selain dari sini sebenarnya ada beberapa karya lagi nih. Ini tim aku udah riset di setelahnya nih. Ini waktu menang ya kak, Mr. Tourism. Iya benar. Putra Pariwisata. Nah Indonesia. Ini kan tourism sama putra, ini beda apa sama kak? Sama, yang English version itu untuk international pageant-nya. Kalau yang ini, yang Putra Pariwisata Indonesia itu untuk yang nasional title. Kalau kan tadi kakak banyak ngomongnya itu kalau skill dalam berkoneksi, berelasi. Tapi kalau secara soft skill-nya, kira-kira pada saat kakak mengikuti ajang-ajang ini kan pasti ada perubahan hidup dong. Maksudnya mungkin dari cara bicara kakak atau apa. Itu apa yang signifikan pada saat pageant kak? Mungkin bisa jadi himbauan juga buat teman-teman akhirnya, kayaknya pageant juga salah satu tahapan untuk mencapai misalkan menjadi seorang MC, misalkan jadi orang public figure ke depannya. Yes, pageant itu mengajarkan banyak hal bagi saya ya. Mungkin dari teman-teman yang nonton di sini juga punya perspektif beda-beda, tapi bagi saya di sini adalah di mana saya belajar bersosialisasi, karena pada saat saya mengikuti pageant saya tidak hanya mengambil ilmu atau mencari pengalaman, karena pengalaman itu ikut serta pada saat kita menjalaninya. Jadi social experiment, social experience, dan social movement
itu ada 3S yang selalu saya bawa dalam pikiran saya, dan selalu ketika saya ditanya, apa motivasi kamu ketika mengikuti ajang? Kan banyak tuh ajang saya ikuti, selalu itu saja yang saya ulang. Saya melakukan 3S, yaitu social experiment, social experience, dan social movement. Social movement itu berkaitan dengan bagaimana saya bisa menjembatani diri saya untuk bertemu dengan orang banyak, dan orang tersebut bisa terkait dengan saya, dan akhirnya menjadi relasi tidak hanya berteman, tapi juga di dunia bisnis. Dan masa depan itu banyak banget yang bisa kita ambil dari relasi tersebut gitu. Oke, berarti ada proses panjang untuk menjadi diri kakak yang sekarang. Yes. Menjadi seorang content creator dan MC. Nah, kan sekarang juga udah banyak kak yang jadi content creator. Yes, yang banyak. jadi influencer. Yang jadi MC. Coba sebelum kita move to MC, apa sih bedanya content creator sama influencer? Yes. Padahal sekarang title-nya udah, kalau dia jadi narasumber, content creator dan influencer. Sebenarnya beda gak sih kak? Ada perbedaannya, tapi hampir sama sebenarnya. Karena perbedaannya dulu itu adalah content creator adalah membuat sebuah kreasi atau creating sesuatu yang menjadi ciri khas atau signature dari seorang influencer. Nah, itulah dia kaitannya seperti itu. Oke, Nah, kalau influencer? Influencer itu adalah orangnya atau objek dari personalnya yang menjadikan dirinya sosok yang terkenal dan juga yang menginfluence banyak orang di luar sana gitu. Oke, dengan menjadi content creator dan influencer itu bisa menjadi portofolio yang membantu kakak buat dapet job MC gak? Yes, banget dong. Banget. Banyak Jangankan banget MC. Dari semua iklan, bahkan ikut pageant juga, sekarang kan dilihat indikatornya adalah bagaimana bersosial media, followers, ya professional toolsnya bakalan dilihat semuanya, engagementnya segala macam, ratingnya itu bakalan dibuka belak-belakan melalui website, dan itu bisa jadi acuan kita lolos atau tidak ke suatu pekerjaan yang berkaitan dengan showbiz atau di depan kamera atau di depan orang banyak, karena itu berkaitan dengan branding. Kita menjual tidak hanya diri kita, tapi apa yang kita bicarakan itu sesuatu yang harus menjual. Jadi bukan hanya diri kita, tapi dunia sosial media itu penting karena akan ada sesuatu yang akan kita posting dan bernilai value di dalamnya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kakak untuk tetap mempertahankan value dan menjaga kualitas konten kakak selama kakak menjadi seorang content creator? Nah, itu konsistensi itu sebenarnya berat ya. Kalau untuk growing itu gampang, tapi konsistensi itu yang susah. Karena manusia itu kan ada mood ya, kadang-kadang yang bisa membuat kita kadang mau jadi seperti ini, dalam setahun ke depan berubah tujuannya seperti apa. Nah, kadang itu yang membuat saya up and down. Kadang bisa jadi influencer yang berkaitan dengan speaker, kadang jadi food blogger, kadang anything. Jadi insituasional kadang berubah-ubah sih. Nah, kakak setuju nggak sama pendapat beberapa orang yang menyampaikan kalau kita jadi content creator atau influencer itu harus menentukan satu niche? Yes, percaya. Dan Itu harus. Okay. Harus, karena itu bagian dari trademark dan bagian dari signature kita. Kita mau mendapatkan labelisasi dari masyarakat itu seperti apa dan menjadi sebagai apa. Karena nggak mungkin kan kita harus menjadi serba bisa. Gak mungkin kita menjadi beauty influencer, tiba-tiba besoknya review makanan, tiba-tiba jadi review skincare. Skincare yang viral maybe. Oke. Ternyata untuk gini, sekarang akhirnya kita tahu untuk skincare yang viral juga ternyata butuh sosok yang menjadi event brand ambassador atau nggak sosok di balik skincare tersebut. Yes. Berarti apakah kakak sepakat kalau menjadi seorang influencer itu menjadi tombak utama untuk memiliki sebuah usaha sekarang? Yes, benar sekali. Pasti kita pada akhirnya harus punya tujuan, yaitu memiliki usaha di balik itu semua. Supaya apa? Supaya untuk kita punya fondasi sendiri. Kita tuh seperti apa dan kita concernnya di mana selama ini yang kita bawa. Seperti itu dong, Fis. Nah, aku mau tanya nih, udah berapa tahun kak berarti jadi influencer atau content creator? Around 2012 maybe. 28 tahun? 2012.
Sekarang 2002, 12 tahun lah ya, 12 tahun, 13 tahun ya. Pat itu masih masuk. Pat kayaknya belum menyebut dirinya content creator deh waktu ya, dulu. Instagram Belum ya. Mungkin dari Instagram di tahun 2018 lah Tapi emang Kak. meledaknya itu kalau aku sendiri sih pada saat menjabat sebagai Putra Pariwisata Indonesia. ini Itu kan menggait banyak orang ya, termasuk pageant lover Indonesia pastinya. Nah berarti pageant itu juga mempengaruhi proses kakak jadi influencer sekarang, bikin kakak jadi banyak awareness-nya. Yes, banyak banget. Karena dulu itu kan Instagram baru muncul, belum banyak yang menggunakan dan langsung ikut pageant. Dan growth pada saat itu tuh cepet. Kalau sekarang kan lumayan susah ya, karena kan kita terbagi. Ada yang menjadi selebtok, ada yang jadi selebgram. Nah itu. Jadi macam-macam. Kenapa akhirnya kakak lebih memilih disebut sebagai content creator atau influencer dibandingkan menjadi seorang mungkin professional MC and public speaker? Padahal kan kalau dilihat secara profesi mungkin lebih tersegmen public speaker atau MC dibandingkan menjadi content creator dan influencer yang kakak tadi sudah sampaikan itu banyak sekali. Kenapa kakak lebih memilih untuk menjadi dilabeli sebagai seorang content creator dan influencer? Yang melabeli itu sebenarnya bukan saya, tapi mostly kebanyakan klien ataupun orang-orang yang kenal dengan saya, baik di luar ataupun tidak secara langsung, melabeli sebagai content creator. Tapi di sisi lain, saya adalah seorang public speaker maksudnya, yang membawa title saya sebagai Putra Pariwisata Indonesia atau duta lainnya pada saat saya diundang sebagai apa, ataupun Duta Kopi Indonesia. Anything, ketika saya diundang menjadi seseorang yang menggunakan selempang, saya akan menjadi orang itu, dan ketika saya menjadi ambassador ataupun endorser, ya saya akan menjadi seperti itu. Tergantung dari klien maunya apa. Yang penting saya akan menjaga konsistensi saya di sosial media seperti itu. Oke, sosok siapa yang menjadi panutannya kakak pada saat proses kakak seperti sekarang? Pasti ada dong. Ada nggak? Ada sih banyak beberapa yang menjadi panutan ya. Public figure. Ini orangnya atau apa ya? Boleh disebut namanya, siapa tahu memang ternyata kita punya idol yang sama. Banyak sih. Saya tuh kalau untuk content creator sih memang nggak ada yang terlalu signifikan harus saya idolakan, yang menginfluence saya. Tapi semua saya tonton. Jadi orang-orang tersebut saya ambil ilmunya, saya dapetin how to branding herself, how to branding itself. Ya udah, dari situ saya ambil sedikit, itulah jadilah saya. Nah, pada saat kakak mengkonsumsi banyak nih informasi dari banyak orang, misalnya kakak menyerap dari A, B, C, itu kan kadang kita jadi overconsumption kan? Yes, benar. Apa yang kakak lakukan sampai akhirnya kakak bisa memilih beberapa list yang paling cocok dengan mungkin kiblat atau enggak karakter kakak? Karena saya adalah seorang silent rider. Oke. Dan silent reader. Jadi lebih banyak mengamati lalu mengaplikasikannya secara personal melalui sosial media, dan itulah saya. Jadi tidak ada orang yang tahu, dan banyak orang yang tahu saya terinfluence dari siapa, atau saya mirip dengan siapa, atau jadi siapa. Karena ketika saya terlalu melihat sebuah sosok lalu saya mengikuti, akan saya menjadi seperti itu nantinya. Jadi saya mencoba adalah netral dalam bersosial media, melihat public figure yang ada, dari sisi positifnya diambil, tidak dengan negatifnya. Yaitu yang menjadikan peluru saya untuk bersosial media, dan alhamdulillah sampai sekarang masih banyak diminati konten-konten yang saya sajikan, informasi yang saya bagikan, baik melalui feed ataupun reels, dan juga di story maybe. Oke. Kita kan ketemu waktu kakak jadi MC. Yes. Ya kan, waktu bener. Acara pameran lukisan kasih ya yang waktu Yes. itu. Nah, coba kak dikasih tahu cara opening untuk sebuah event pameran lukisan. Karena kan kadang yang menjadi awal tuh kalau kita udah mulai grogi itu pada saat permulaan mulai pertama. Coba dong kak, bener sekali. dicontohin bagaimana cara opening seorang MC dalam acara sebuah pameran lukisan. Opening sih sebenarnya template ya, karena semua MC pasti menggunakan hal yang sama, mulai dari voice over,
salam, bridging, sampai akhirnya penyebutan nama. Kadang sebagai seorang MC itu kan penyebutan nama adalah yang paling krusial. Karena kalau salah aja itu bagian yang disalahkan itu padahal pasti MC sendiri. Karena itu yang keluar dari mulut kita. Nah, kalau berbicara tentang MC, pasti pembukaan menggunakan salam yang sekarang itu, kalau dulu mungkin ya cuma Assalamualaikum atau selamat pagi aja. Sekarang udah panjang banget sampai semua agama kita sebutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, bla 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 bla, panjang sampai selesai. Perkenalan diri sebagai MC, saya Rian Ramadan yang akan membawakan acara pada hari ini. Berkenaan dengan event bla 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 yang hari ini dilangsungkan di tempat ini, di tanggal ini, detailing tempat acara disebutkan semua. Dan izinkan saya menyapa yang terhormat, Bapak A, B, C, D sampai selesai. Baiklah, untuk memulai acara ini, kami persilakan jika ada formal session, maybe kita pasti ada Indonesia Raya, ada doa dulu, baru masuk ke kata sambutan dan sampai selesai. Template-nya seperti itu. Oke, nah ini ada fakta lagi nih. Yes. Belakangan ini dibilang kalau kita habis manggil orang, itu tidak menggunakan waktu dan tempat dipersilahkan. Yes. Nah, harusnya apa, Kak? Kalau saya tidak pernah menggunakan itu sama sekali, supaya aman dan tidak menjadi pro kontra ya. Iya, nah itu yang tepatnya sebenarnya kata akhirnya apa? Itu kan kadang-kadang masih jadi ya pro kontra itu kan. Kalau ada yang bilang itu kurang tepat, ada yang masih menggunakan gitu. Saya langsung aja sih dari nama, langsung ke kami persilahkan. Selesai. Langsung on point, langsung ke pusat keinginannya itu seperti apa? Ya mempersilahkan kan. Jadi kami persilahkan, selesai. Tidak waktu, tempat ya kan sudah ada waktunya ya memang hari ini ya udah, gak usah diperjelas lagi. Sama yang terakhir nih Kak, kalau di akhir biasanya MC itu katanya kalau biar seru harus ada pantunnya. Itu valid atau enggak? Saya selalu buat sih. Berarti sebenarnya keahlian seorang MC itu selain dia jago membuat kata-kata harus bisa bikin pantun ya. Itu bener-bener ngaruh banget buat audiens ya, bikin pecah ya. Dan itu selalu kadang kita nggak mempersiapkan. Jadi terpikir pada saat kita mendengarkan pidato atau sambutan. Setelah ini kita mau bridging apa nih ya sebelum ke berikutnya. Pantun nggak ya atau apa ya gitu. Itu langsung aja buat spontanitas aja. Dan disitulah kemampuan MC dipertaruhkan membuat pantun berdasarkan dari isian yang sebelumnya kita dengarkan. Atau orang yang berkaitan dengan yang baru saja tampil atau sebelum dia tampil gitu. Butuh proses berapa lama sampai akhirnya kakak bisa sespontan itu? Dan awalnya gimana gitu untuk belajar ya? Karena kan kalau kata spontan itu kan berarti by experience kan, udah terbiasa. Dulu waktu awal-awal kakak jadi MC terus bikin pantun, what do you do gitu? Waduh, itu kan... Ingat gak? Aduh, lupa deh gue. Jadi, pantun itu kan tercipta, kalau dari sisi keilmuannya kan bahasa Indonesia itu ada sampiran dan isi. Jadi kita utamakan dulu isinya baru atasnya. Jadi seperti itu tekniknya. Aku cuma tahu sajak AB gitu. Sajak AB. Ya kan? Jadi apa yang mau kita sampaikan endingnya, misalnya Nawacita Indonesia, berarti kita cari depannya itu apa yang berakhiran dengan sa, gitu. Iya atau enggak ya sia ya gitu ya. Iya begitu. Oke. Misalnya pacaran beda agama sia-sia, media luar biasa, media Nawacita Indonesia. Langsung kan? Nah ini sih dari pacaran beda agama, biar dapet sianya ya. Iya, sianya doang. Oke. Nah itu kan terlalu mepet nih ya. Kalau MC nggak mungkin semepet ini juga. Barusan tapi ya ini skill gitu maksudnya. Itu skill itu kan. Sebenarnya bisa lebih rapi, berkaitan antara atas sama bawah. Kalau tadi kan memang cuma sajaknya aja. Cuma contoh aja. Seperti itulah kira-kira. Nah, pada saat ngejalanin ini kan ilmu komunikasi ya Kak. Ilmu komunikasi itu biasanya ada kadang kita kayak burn out atau kita udah kehabisan ide lah. Nah itu apa yang kakak lakukan supaya pada saat kakak harus kerja itu tetap bisa nggak mental block? Yang pasti kita balik lagi sama yang namanya jangan beranggapan suatu kerjaan itu adalah pressure,
Jadi kita nggak bekerja under pressure. Dan satu lagi, tujuan dan konsistensi itulah yang harus kita jaga. Jadi mental block itu sebenarnya adanya di diri kita. Memang akan ada masanya tekanan dari luar itu mempengaruhi mental kita yang mempengaruhi hasil kerja kita. Jadi basically bagaimana itu menjadi tanggung jawab diri kita, tapi tidak mengkambing hitamkan orang lain terhadap hasil kerja keras kita yang kita keluarkan, yang nantinya yang dinilai adalah kita sendiri. Gitu. Oke. Nah, kalau menjadi seorang content creator itu kan berarti kadang banyak hal yang dari kehidupan sendiri pribadi sama kehidupan pekerjaan tuh jadi diposting. Yes. Bagaimana akhirnya membuat work-life balance itu tanpa mengganggu kehidupan kerja atau profesional atau kehidupan pribadi? Itu tadi, bagaimana kita memilah dan memilih untuk sharing di sosial media. Kadang yang dilihat di sosial media itu kan belum sepenuhnya itu diri kita yang keseharian yang kita lakukan. Hanya yang kita kreasikan itu yang disebut dengan creator. Dan selebihnya yang bisa kita lakukan adalah memberikan apa yang dibutuhkan sama masyarakat atau apa yang bisa menjadi value yang selama ini kita kan belajar terus. Apa sih yang mereka sukai dari konten kita? Apa sih yang paling menjual dari konten kita yang bisa menaikkan engagement, yang akhirnya mendatangkan endorsement dan segala macam, dan pekerjaan pastinya yang orang punya nilai akhirnya tidak serta-merta dari apa yang kita lakukan itu sia-sia. Jadi seperti MC dan influencer itu kan sebenarnya jauh ya. Apalagi MC yang saya banyak bawakan itu sebenarnya formal. Okay. Bertemu dengan orang-orang penting, bertemu dengan orang hebat. Beda dengan MC yang semi formal yang mungkin berdekatan dengan creator porsinya. Ini sangat-sangat bertolak belakang. Karena rata-rata seperti anchor sih sebenarnya. Kalau orang anchor dibawa ke creator pasti personality-nya itu pasti nggak masuk. Masyarakat pasti menilai anchor kok di sosial medianya urak-urakan, bercandaan. Kan itu menjadi tanggung jawab kita ya. Bagaimana labelisasi kita di depan sosial media itu dan di kehidupan pekerjaan itu berdampingan dan bersamaan tanpa adanya tumpang tindih atau saling bertabrakan personality-nya. Jadi harus tetap one line. Seperti itu. Oke, ini menarik. Kalau kita lihat tadi dari MC, public speaker, content creator, influencer, itu masuk ke dunia entertainment ya sebenarnya. Yes. Karena faktanya satu lagi kakak juga seorang pemain FTV. Iya. Di sosial medianya juga ada beberapa cuplikan ya kak. Ini 5 role, 5 role yang berbeda, ya kan. Dan ini bukan sesuatu yang profesional juga, cuma bukan profesi. Maksudnya bukan profesi yang kayak oke, akuntansi. Ini kan berarti butuh energi ya kak. How you maintain dan juga your energy gitu. Yes. Sebenarnya yang saya terapkan adalah ilmu coba-coba semuanya. Mulai dari modeling, MC, creator, sampai akhirnya di iklan dan juga FTV. Dan alhamdulillahnya semuanya berjalan beriringan tanpa bertabrakan satu sama lain dan punya porsinya masing-masing. Jadi untuk mencapai semua itu pastinya saya terus mengasah kemampuan diri dan mengikuti prosedural yang diminta oleh klien dan sebagainya. Seperti itu. Kalau FTV di zaman 2000-an itu kan banyak yang nonton masih. Iya, masih. Masih kayak aku pulang sekolah nungguin FTV tuh jam 12, jam 2 siang gitu itu kan. Bukan yang tengah malam kan? Bukan. yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang. Itu sebenarnya dari siang diulang lagi di malam gitu. Enggak, yang openingnya pakai lagu Bagindas. Astaga, bener-bener anak FTV banget ya. Kalau aku itu yang zamannya Yuvi Nuno, tau gak sih? Iya kan? Yang masih ada Vanessa Angel gitu-gitu. Yang kalau nggak di Jogja, di Bali. Awalnya tabrakan naik sepeda, ketemu dengan bosnya, ternyata satu kantor. Kak, bukan kak, tahu nggak Cibubur Buperta? Oh, tahu. Yang ada mall itu, ya kan itu zamannya. Itu zamannya kan, maksudnya benar-benar semua orang anak yang lagi remaja tuh nunggu itu kan. Waduh. Nah,
dengan kakak sekarang jadi pemain FTV, masih sama nggak sih customer atau misalnya penonton satisfaction-nya, dan masih banyak nggak sih peminatnya? Kan pasti ada ratingnya tuh kan, kakak tahu kan, masih sama nggak sih? Apa kayak akhirnya beda zaman aja gitu? Yes. Sampai sekarang masih sama sih sebenarnya, tapi ya mungkin karena ada pergerakan perubahan dari tontonan itu, mungkin menurunkan sedikit tapi tidak menghilangkan, dan penonton setianya masih ada, karena kita kan segmentasinya kan untuk ibu-ibu ya sebenarnya, karena tayangnya di pagi hari. Dan lucunya lagi, saya kan dari cara bicara saya kan kelihatan ya protagonis. Emang selalu dapetnya protagonis? Antagonis kan? Gak bisa protagonis ini ditahan-tahan kan sebenarnya dari tadi. Ya. Mungkin karena aslinya Medan kali ya. Jadi dilihat orang, ini gampang tegas nih, kali ya, gampang nih marah nih, udah jadi pemeran jahat aja. Jadi dari beberapa cuplikan di sosial media yang saya posting kan, banyak kan jadi antagonis. Jadi orang jahat terus. Jadi orang jahat ya? Iya, cuma satu yang jadi orang baik, itu pun lumpuh. Itu dibikin tidak mampu dulu baru ya. Kak, tapi menurut kakak industri hiburan tuh masih akan kedepannya seperti apa prediksinya? Apanya nih? Kayak misalkan akan tetap berjaya kah, atau pada akhirnya akan ada pergantian era ke yang lain gitu? Prediksi kakak sebagai orang entertainment ada nggak? Pastilah. Dari sekian banyaknya sosial media atau showbiz yang berjalan saat ini, pasti rodanya itu berputar dengan cepat. Tapi bagaimana kita sebagai influencer atau creator itu ikut perkembangan, tapi tanpa merubah jati dirinya seperti apa, tapi memperbarui dari konten-kontennya sendiri dan dari kemampuan dirinya. Seperti itu. Kalau kita lihat ya Kak, katanya kakak juga bisa VO. VO, iya. Ya kan? VO. Coba kasih dong spill Kak. Contoh waktu kakak VO, kata-katanya apa terserah deh. Aduh, lo lupa lagi. Ini kan pasti beda kan, suara lagi begini sama VO biasanya lebih punya karakter. Yes. Coba. VO, sedikit cerita, VO-nya itu terakhir itu waktu syuting Jejak Anak Negeri. Jadi mostly Jejak Anak Negeri itu kan hostingnya tidak langsung directly nge-host. Iya. Tapi nyontek. Semuanya VO. 80% VO deh. Jadi kita syuting, habis itu VO aja semuanya, pakai skrip. Jadi nggak ada interaksi sama warga. Betul. Atau apapun ya disesuaikan lah dari konteksnya seperti apa ya. Mungkin ada teksnya yang bisa dibaca. Teks ya, coba. Nih. Wow. Ini aja nih. Karena VO itu juga jadi nih Kak, coba yang atas aja nih. Yang latar belakang kakak. Karena VO tuh juga bisa jadi pendapatan untuk anak muda kan. Banget, bagi orang bahkan ada sertifikasinya juga sekarang kan. Oke. Nah, sertifikasi itu penting karena legalitas itu adalah sesuatu yang membawa kita punya nilai. Jadi kalau kita bersaing di dunia showbiz tanpa legalitas mungkin akan tergeser. Karena ada beberapa korporasi yang menuntut kita harus punya legalitas berupa sertifikasi. Ada juga yang hanya sekedar kenalan lalu ya bisa membawakan acara. Relasi. Benar. Gitu. Jadi antara dua, relasi dan legalitas. Itu dua-duanya tombak penting ya? Ya, bisa salah satunya, lebih bagus keduanya. Keduanya, supaya tetap sustain. Yes, benar. Oke, aku pengen denger nih VO-nya Kak, silakan. VO-nya, oke, latar belakang ya. Saya baca dikit aja nih. Satu belakang. Ria Ramadan adalah seorang content creator dan MC profesional dengan reputasi sebagai talenta muda berpengaruh di industri kreatif. Dikenal dengan gaya dinamis dan kemampuan komunikasi yang memukau, Rian selalu berhasil membangun koneksi yang kuat dengan audiensnya. Sebagai content creator, Rian konsisten menghadirkan konten inspiratif dan relevan dengan tren terkini. Dalam dunia MC, saat ini Rian sedang berada di depan Fizly, membawakan acara sosok di Media Nawacita Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Media Nawacita Indonesia. Itu harus satu nafas loh. Oke, berarti VO itu harus satu nafas ya. Iya, karena terus apa lagi kan? Karena tone harus tetap dijaga dan juga vokal tidak boleh on off naik turun karena itu bakalan pengulangan terus sampai akhirnya dapat yang bagus. Bahkan sekelas, tapi nggak boleh nyebutin apa? TV ya. Media terkenal, media yang media biru existing. Jejak Anak Negeri tahulah di mana.
Karena syutingnya di hutan, jadi VO-nya melalui handphone aja. Oke. Handphone app Apple. Nah, kan VO itu bagus tidaknya VO tergantung device-nya Yes. atau warna suaranya. Dua hal yang harus mendukung satu sama lain. Oke. Ada tekniknya juga. Jadi kalau tanpa teknik juga hasilnya juga nggak akan bisa tayang di TV karena bakal ada kurasi kan pastinya dari tim di medianya untuk menilai ini suaranya kenapa on off, kenapa naik turun, kenapa tiba-tiba ada suara becak lewat atau suara klakson. Jadi benar-benar di suasana hening, kita pakai selimut, tutup, handphone, langsung dideketin mulut dengan jarak yang sama, tidak boleh tiba-tiba maju mundur naik turun, dan bacanya tidak boleh berulang karena kalau berulang di dalam satu paragraf diulang lagi dari atas sampai selesai. Nah, kan kalau baca itu Kak biasanya kalau pakai handphone itu cara ngatur nafasnya. Kadang kan tetap ada yang pas itunya kan masuk ke dalam ya. Iya. Nah itu caranya gimana? Setiap pemenggalan kata itu disitulah waktu kita ngambil nafas sebenarnya. Jadi tidak terlalu panjang, hanya kita sih sebenarnya ada namanya kita reading terlebih dahulu. Jadi jangan pernah skrip itu dibaca serta-merta langsung karena udah punya basic kemampuan MC atau gak mau lagi nge-reading langsung on the spot, itu yang bahaya. Jadi kita gak ada sesi latihan istilahnya. Oke. Selain dari warna suara perlu latihan. Nah, cara menjaga suara kan Kakak menggunakan suara nih sebagai utama lah ya dari jadi MC, public speaker, bahkan di menjadi artis FTV juga kan pasti suaranya juga dijaga kan. Ada tipsnya nggak kayak mungkin minum jamu atau apa tuh apa Kak? Buat menjaga suara agar tetap baik. Mengunyah kencur. Oke. Ya seperti itu. Kalau benar-benar sebelum perform? Yes, sebelum perform ngunyah itu aja. Mungkin kebanyakan MC pasti melakukan hal demikian untuk menjaga suaranya biar clean and clear. Nah, yang paling enak sih sebenarnya voice over walaupun sulit untuk menjaga tone suara. Nah, yang paling lebih sulit lagi sebenarnya MC karena ketika kita mengeluarkan suara, kita juga ada mimik muka, termasuk juga dengan acting. Jadi tidak hanya bersuara, semua ornamen di tubuh itu digunakan, mulai dari menghafal, mimik muka, dan juga intonasi suara itu harus sejalan. Karena kesalahan yang kita lakukan akan mempengaruhi banyak pihak yang bekerja di dalam studio atau lingkup kerja tersebut. Oke. Jadi semuanya kalau dibilang, jadi MC gampang. Enggak sebenarnya, harus pinter. Tidak gampang. Pinter. Tidak gampang. Pinter, kan makanya ada sekolahnya kan. Iya. Makanya ada sekolah khusus untuk mau jadi MC atau public speaker. Nah, legalitas itu. Dan menjaga konsistensi sebagai MC atau MC itu bagus buat kita untuk bersosialisasi dengan pekerjaan apapun di depannya. Jadi dengan MC gampang untuk iklan, gampang untuk acting, karena kita sudah punya skill how to speak, how to learn, how to menghafal. Karena MC kan pasti menghafal ya, tidak serta-merta nunduk terus ngebaca sampai selesai penontonnya hilang kabur. Nah seperti itu. Jadi berkaitan semua yang kita lakukan dalam pekerjaan dunia showbiz itu pasti berkaitan pada akhirnya. Apalagi dunia iklan. Dunia iklan sebenarnya paling berat. Bedanya apa tuh Kak? Karena mereka mencari karakter. Oke. Hampir sama kayak dunia film. Kalau FTV tidak terlalu karakter, lebih kepada menyesuaikan aja sesuai dengan apa yang dicari. Udah itu aja. Kalau iklan kan benar-benar karakter, rules-nya harus seperti ini, porsi badannya seperti ini, sampai berat badan juga diukur. Iya sih, buat awal tuh biasanya ada kan, kayak dibikin video, nanti mukanya gimana, buat karakter tertentu gitu ya. Bener. Karena kan hitungannya ini berarti ya multi talenta lah. Walaupun faktor utamanya tetap di public speaking. Yes. Cuma kan ternyata bidang yang dikerjakan tuh banyak. Banyak. Iya kan, berbeda juga. Yes. Pernah ngerasa jenuh gak Kak? Pernah lah pasti. Dan how you solve? Melakukan sesuatu yang kita suka sih sebenarnya. Jadi mau melakukan sesuatu yang kita suka tapi di luar pekerjaan. Ya itulah. Kalau saya kan suka nyanyi, jadi ya nyanyi, karaoke.
Oh gitu ya. Iya. Ujung-ujungnya tetap pakai suara ya. Berarti memang Tetap udah pakai suara ya? Emang modalnya dari Emang leher ke atas ya. leher ke atas, betul. Kalau leher ke bawah udah bawaannya ya, kan nggak mungkin kepisah nih. Oh iya benar. Kita bukan kuyang soalnya. Kak, Oke. leher ke atas. Yes. Selain ikut pageant, Mm-mm. selain experience, Mm-mm. tips apa lagi yang kakak bisa kasih ke anak-anak muda untuk memperdalam ilmu leher ke atas? Oke. Leher ke atas kan banyak nih konsepnya. Dengan bidang kakak aja, maksudnya public speaker, Yes. artis, iklan di dunia entertain. Ya, seperti yang tadi Fisli bahas kan, leher ke atas berkaitan dengan suara, mata, dan telinga. Bagaimana pekerjaan kita menggunakan suara, melihat dengan mata, dan mendengarkan dengan telinga pastinya. Jadi apapun yang kita lakukan selama itu melakukan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapasitasnya, jangan takut akan tekanan dari luar, dan jangan takut untuk belajar. Jadi yang di luar mencoba menjatuhkan, biarkan. Dan yang dari luar mencoba untuk memberikan kita semangat dan bangkit lagi, itu harus didengarkan. Jadi menggunakan suara untuk berbicara, menggunakan mata untuk melihat bagaimana perspektif di luar sana terhadap kita, dan kita memandang orang lain sebagai feedback dari diri kita, dan mendengarkan masukan-masukan orang lain, karena yang menilai kan orang lain, bukan kita. Jadi jangan terlalu idealis terhadap pekerjaan, karena pada dasarnya pekerjaan yang kita lakukan adalah menuntut banyak orang untuk suka sama kita, bukan kita yang disukain oleh banyak orang. Seperti itu. Oke. Nah, menuntut untuk kita disukain banyak orang. Yes. Beberapa klien aku mungkin ngomongnya itu kalau kayak pekerjaan public speaker, MC moderator adalah relatif selera juga. Yes. Jadi tidak ada bagus, tidak ada tidak bagus. Tapi taste-nya yang beda, mungkin karakternya cocok tidak cocok. Kakak sepakat atau enggak? Atau ternyata ada pandangan lain dari sisi pengalaman kakak? Yes, tidak menjadi seorang yang setengah-setengah itu adalah kunci. Tidak berada di tengah-tengah adalah sesuatu yang bisa membawa kita menjadi dinilai orang, punya konsistensi yang bagus, dan juga punya value yang oke. Menjadi bagus atau tidak bagus sekalian itu adalah kuncinya. Jadi jangan berada di tengah-tengah supaya kita nggak ngebingungin dari banyak orang yang menggunakan jasa kita pastinya. Jadi improvement itu penting supaya kita menjadi sangat bagus. Atau ketika kita dinilai orang tidak bagus, ya udah sekalian menjadi tidak bagus tapi in a good way. Mungkin menjadi MC atau influencer yang lebih ke arah komedi. Karena kita dipilih juga ya karakternya. Jadi jangan ada di tengah-tengah yang ibaratnya lu formal tapi lu kok komedi sih gitu. Lu gimana nih? Sedangkan klien lu formal. Jadi kita harus berada nggak ada di tengah-tengah. Jadi pilih A atau Z. Tidak ada B atau Y. Nah, ada lagi gini. Jadi apakah seorang MC, host, atau moderator itu dia punya kelebihan dari mimik muka? Yes. Nah, kelebihan dari mimik muka itu biasanya apakah contohnya harus semuanya sama? Contohnya kayak serius-serius banget, mungkin dia kekanak-kanakan banget, atau mungkin dia lady banget. Nah, menurut kakak, itu tuh sebenarnya bisa jadi USP-nya orang itu, atau itu malah bisa bikin bias ketika dia punya salah satu karakter dari mimik muka? Mimik muka itu sebenarnya tergantung dari pekerjaan yang kita ambil. Mostly sebagai creator pasti diperlukan mimik muka. Tapi menurut saya, MC, mimik muka tidak terlalu harus bersinergi dengan apa yang kita ucapkan. Yang penting tidak kosong aja udah cukup. Beda dengan pekerjaan lain yang harus menuntut kita dekat dengan kamera, yang dilihat dengan orang banyak, yang bisa diputar ulang untuk dinilai oleh orang lain. Jadi posisinya dan porsinya harus disesuaikan dengan yang dijalani aja.
Berarti tergantung dia live atau tapping kali ya. Yes, benar sekali. Kalau tapping yang mungkin nanti ditonton berkali-kali, mimik muka tuh penting. Tapi kalau misalkan mungkin lebih kayak untuk yang langsung, siaran langsung, itu lebih fokus kepada bagaimana membawakan acara itu ya Kak? Yes, harus lebih fokusnya tuh bukan tidak kita harus menghilangkan dari mimik muka ya. Disclaimer-nya adalah jangan sampai ketika saya sampaikan ini, ya berarti kita harus flat-flat aja. Yang penting isinya tersampaikan. Nggak bisa juga. Kita kan udah satu kesatuan ya. Sebagai MC ya mimik muka itu pembawaan dari apa yang kita ucapkan. Kalau kita percaya diri dengan apa yang kita ucapkan, pasti terpancar dari apa yang kita visualisasikan di depan kamera. Karena sebagai MC, walaupun terlihat jauh, tapi masih ada LED loh yang ngezoom muka kita. Betul. Dan ngeliput kita untuk menayangkan mereka live di YouTube atau di sosial media. Nah itu yang harus kita jaga. Eventually, tapi yang paling penting adalah isi dari konteks yang akan kita bawakan itu paling penting mendasar harus kita kuasai terlebih dahulu nomor 1. Nomor 2-nya baru ekspresi dan visual kita. Karena visual juga menjual. Jadi sehebat apapun MC, sehebat apapun creator, kalau visualnya juga nggak bisa diterima banyak orang juga nggak bisa jadi berkelanjutan. Ya ibaratnya beli putus. Iya. Hari ini pakai, besok udah nggak lagi. Nggak repeat order. Nggak repurchase. Repeat order Pak, jangan repurchase dong, beli dong orang. Beli ya. Orang tuh nggak dibeli loh. Nggak dibeli order jasanya. Biasanya, ya kita kan nggak kita ya, saya aja. Istilahnya kan kadang saya mulai beli ditanya orang, Rian kerjanya apa sih? Iya. Jual diri. Bener. Bisa tuh. Kita semua tuh jual diri. Jual diri kan? Mau profesinya apa, tapi dijelasin abis itu. Yes, jangan dipotong ya. Betul. Kalau jual diri doang, iya. Jual diri. Kenapa jual diri? Kita menjual diri kita. Visual, vokal, dan performa. Nah, 3 itu yang dijual. Kan jual diri kan? Self branding is a must. Is a must ya. Yes, pasti. Dengan 5 tahun mulai dari tahun ini, Kakak ingin menjadi seorang yang dikenal orang seperti apa? In case content creator dan influencer sudah banyak, Kakak akan tetap dengan path yang sama atau kedepannya punya goals yang lain? Menjadi seseorang yang lebih proper, profesional, dan punya positive mindset terhadap sesuatu yang dikerjakan secara berkala dan juga berkelanjutan. Jadi tidak menjadikan sebuah target, tapi harus mempunyai positioning yang pasti di kemudian hari gitu. Terakhir nih Kak, karena kita sudah banyak sekali berbicara soal teknis. Tapi penonton kita ini tuh mostly di milenial dan Gen Z. Sedangkan kita tahu di beberapa sosial media, tantangan terbesar anak muda adalah berbicara depan umum. Karena sudah banyak berkomunikasi lewat gadget, semuanya ngelihat handphone, udah lebih banyak chattingan. Kita udah jarang tatap muka seperti ini. Itu apa yang bisa Kakak berikan tips and triknya? Karena faktanya kalau dari pemaparan Kakak, pekerjaan sebagai public speaker, MC dan juga menjadi seorang artis iklan itu juga masih beneficial loh ke depannya. Yes. Gitu. Yang pasti adalah bertemu dengan banyak orang. Pintar menempatkan diri seperti apa, dan bisa menjadi apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisinya di mana lingkungan kita pada saat itu kita berdiri. Jadi, kita bisa diterima banyak orang, bukan kita yang minta diterima oleh orang lain, tapi sebagai individual harus bisa diterima oleh sebuah komunitas di mana kita berada. Itu yang membuat kita bisa berkepanjangan dan punya hubungan simbiosis mutualisme juga pastinya pada akhirnya, yaitu bisnis B2B. B2B ya? B2B. Bisnis yang lebih penting dari segala-galanya ya? B2B, business to business. Not body to body ya, Kak? Yes. Intinya kan hasil akhirnya kan Kak. Kalau misalkan cuma body to body kan itu berarti ya kita ngobrol. Ya kan? Tapi kalau ke bisnis ya berarti harus ada dari diri kita yang memang menghasilkan. Hasilnya konkret gitu kan? Yes, benar sekali. Oke. Pastinya ya tadi self branding is a must. Pastinya, dan rewarding for yourself. For myself
is a must juga. Jadi seimbang. Aduh, ini gak jadi terakhir Kak. Kita tanya satu lagi. Oke. Bagaimana cara self branding Yes. sama tadi memberikan reward untuk diri sendiri itu seperti apa? Self branding itu sebenarnya tidak bisa diajarkan, tapi mungkin bisa diarahkan ketika seseorang minta diarahkan ya. Karena itu datang dari diri sendiri. Self branding itu berkenaan dengan apa yang mau kita lakukan ke depannya dan apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Kalau saya kan berkecimpungnya di dunia showbiz dan MC. Self branding saya adalah bagaimana saya bisa menempatkan diri menjadi public figure yang diterima oleh masyarakat kebanyakan. Bukan hanya komunitas tertentu saja yang menerima saya, tapi harus secara luas. Jadi self branding saya seperti itu. Dan satu lagi tadi apa? Reward ke diri sendiri Reward after ke diri. everything you've done. Reward ke diri sendiri adalah bagaimana supaya pekerjaan kita bisa lancar tanpa kelihatan ada pressure dan bisa menampilkan yang terbaik tanpa orang tahu kita sedang seperti apa moodnya. Dan itulah kedewasaan juga mempengaruhi sih pastinya, karena mentalitas seseorang tidak hanya dari pemikiran tapi juga kedewasaannya. Kedewasaan itu bukan umur ya, tapi bagaimana kita punya pengalaman yang banyak, punya social life yang oke, dan bertemu dengan orang yang seperti apa yang kita pilih. Karena memilih dan memilah itu penting. Jadi jangan takut untuk dibilang orang pilih-pilih dalam berhubungan, karena yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri adalah kita sendiri atas pilihan kita bertemu dengan siapa dan bekerja sama dengan siapa, bukan orang lain yang menentukan kita harus menjadi seperti apa, yang nantinya tanggung jawabnya bukan mereka yang akan menanggung jawab kehidupan kita, tapi kita sendiri. Mantap. Thank you Kak Rian. Yes. Thank you untuk semua tipsnya, Yes. inspirasinya, dan Terima juga mungkin nama Instagramnya boleh disampaikan supaya nanti teman-teman dan juga penonton dari podcast Sosok bisa ngeliat nih valid nggak nih yang diomongin Oke. nih. Coba Kak, silakan promosi. Instagram saya Rian_Ramadan. Facebook saya Muhammad Rian Ramadan. Facebook page saya Rian Ramadan. TikTok saya Rian_Mo_Rain. Beda-beda ya Beda-beda namanya ya. Mungkin banyak yang bertanya kenapa ya namanya Rian Morain. Ya, Kenapa tuh Kak? Nanti kita jelasin di episode berikutnya. Itu kayaknya ada silsilnya panjang juga ya. Oke. Oke. Teman-teman thank you. Karian juga thank you buat waktunya. Terima kasih banyak Fisli, buat tim media Nawacita Indonesia. Terima kasih udah mengundang. Dengan senang hati Kak, semoga ini nanti akan menjadi inspirasi dan juga menjadi pembelajaran bagi teman-teman anak muda yang ingin berkecimpung di dunia MC, public speaking, dan juga di dunia entertainment ya Kak. Yes. Sampai ketemu di program Sosok selanjutnya. Bye! Bye.